Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Febrianti, NIM 61. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil review saya mengenai sistem tata niaga. Selamat menonton. Pada review ini saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan. Yang pertama, ada pendekatan komoditas, pendekatan kelembagaan, dan pendekatan fungsional. Yang kedua, ada pendekatan SCP. Yang ketiga, ada market conduct. Pada pendekatan komoditas, ada karakteristik komoditas. Pada jurnal 1, wortel memiliki karakteristik yang mudah rusak. Yang jurnal 2, kentang bersifat segar dan mudah rusak. Selanjutnya, kondisi permintaan. Yang jurnal 1, dipastikan permintaan wortel akan bertambah besar. Hal ini dikarenakan wortel merupakan salah satu jenis sayuran yang sangat potensial untuk mengatasi masalah kekurangan vitamin A, kurang gizi, dan pengobatan beberapa jenis penyakit seperti tumor atau kanker. Sehingga dipastikan permintaan wortel akan bertambah besar. Selanjutnya, kondisi permintaan pada jurnal kedua. Untuk mencukupi kebutuhan permintaan akan kentang masih dilakukan impor dari daerah. Karena meskipun Desa Sumberentas memiliki produksi yang tinggi, namun dalam mencukupi kebutuhan permintaan akan kentang masih dilakukan impor dari daerah lain, khususnya untuk pemenuhan bahan baku di industri kentang di Kota Batu. Selanjutnya, kondisi penawaran. Kondisi penawaran pada jurnal 1 yaitu petani cenderung menjual wortelnya hanya pada pelanggannya. Hal ini dikarenakan adanya biaya retribusi yang tinggi dibebankan pada petani, menyebabkan margin pemasaran semakin tinggi. Yang jurnal kedua, untuk mencukupi kebutuhan permintaan akan kentang masih dilakukan impor dari daerah. Yang jurnal Untuk kondisi penawaran jurnal kedua, Desa Sumberantas sebagai produsen kentang masih mengalami beberapa permasalahan dalam pemasaran kentang. Hal ini karena terdapat beberapa industri kentang yang tersebar di Kota Batu yang membutuhkan suplai kentang sebagai bahan baku utama industri usaha mereka. Selain itu, produksi kentang di Desa Sumberantas juga dipasarkan di luar daerah Kota Batu. Selanjutnya ada pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan pada jurnal ke-1 yaitu ada petani, tengkulak, pedagang pengumpul, grosir, pengecer, dan yang terakhir pedagang antar daerah. Sedangkan jurnal kedua, petani, tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, yang terakhir yaitu pengecer. Selanjutnya ada pendekatan fungsional. Fungsi pertukaran pada jurnal ke-1 yaitu wortel dapat dibeli langsung oleh pelanggan melalui petani. Sedangkan yang jurnal kedua, harga kentang di tingkat petani didominasi oleh tengkulak karena pengetahuan pasar di tingkat petani rendah. Untuk fungsi fisik, jurnal 1 pada pemasaran wortel di STA Mantung dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari, seluruh pedagang tidak melakukan perubahan bentuk yang dapat menciptakan nilai tambah atau from utility. Pada jurnal 2, penyimpanan hanya dilakukan oleh tingkat pedagang besar. Petani tidak melakukan perubahan bentuk yang menciptakan nilai tambah atau from utility. Selanjutnya ada pendekatan fungsional yang fungsi pertukaran. Nah, pada jurnal 1 ini
Selanjutnya, pendekatan SCP berdasarkan karakteristik, tingkat konsentrasi penjual dan pembeli. Pada jurnal 1, struktur pasar wortel di STA Mantung dan kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari mengarah pada persaingan tidak sempurna atau imperfect market, yaitu oligopsony. Yang kedua, jurnal 2, struktur pasar diketahui konsentrasi pasar masing-masing lembaga pemasarannya, yaitu satu lembaga pemasaran kentang menyebutkan adanya monopolistik. 4 lembaga pemasaran kentang lain menyebutkan struktur pasar yang terbentuk merupakan pasar oligopoli. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik. Yang pertama ada di tingkat diferensiasi produk. Pada jurnal 1, untuk wortel kualitas A dan B, serta sedikit C, share harga tertinggi yang diterima petani wortel terdapat pada saluran 7 dari kelembagaan tradisional sebesar 63,78%. Pada jurnal 2, struktur pasar kentang di Desa Sumberantas baik berdasarkan ukuran, kualitas, dan varietas kentang belum ada diferensiasi yang cukup berarti dalam pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran di Desa Sumberantas. Selanjutnya, pendekatan SCP yang barriers to entry. Pada jurnal ke-1, bagi pedagang baru akan cukup memenuhi hambatan untuk masuk sebagai pemain pasar, terutama pada tingkat pedagang pengumpul dan pedagang antar daerah. Maksudnya hal ini dikarenakan pedagang harus mampu beradaptasi dan masuk dalam jaringan kelembagaan yang sudah ada di pasar, serta mengikuti aturan main yang sudah ada, jika ingin menjadi pedagang yang bertahan dan berkembang usahanya. Adapun menjadi pedagang dadakan atau tiba-tiba, tidak ada aturan yang secara signifikan menghambat. Hanya resikonya wortel yang dijual mungkin harganya rendah atau tidak laku, karena belum mempunyai banyak kenalan sesama pedagang dalam satu level atau pedagang pada level yang lebih tinggi yang ada di pasar. Selanjutnya pada jurnal kedua. Tidak ada hambatan yang cukup berarti untuk pelaku pasar yang lain masuk dalam pemasaran kentang di Desa Sumberantas. Tapi itu bukan berarti pelaku pasar secara bebas untuk masuk pasar, di mana mereka harus dapat menyesuaikan kondisi pasar yang ada meskipun tidak terlalu mengikat. Kesimpulannya itu berdasarkan hambatan masuk pasar bahwa struktur pasar kentang di Desa Sumberantas yaitu pasar oligopoli. Selanjutnya, tingkat pengetahuan pasar. Pada jurnal 1, lemahnya informasi harga yang mereka terima menyebabkan petani kurang mempunyai perbandingan tentang harga yang sesungguhnya terjadi. Pada jurnal 2, pengetahuan pasar yang dimiliki oleh petani cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pengetahuan pasar yang dimiliki oleh pedagang, khususnya pada tingkat informasi harga kentang, sehingga petani memiliki daya tawar rendah dan sebagai price taker. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan analisis, pada jurnal 1, pemasaran wortel di STA Mantung dan Desa Tawangsari berada pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect market, yang menyebabkan posisi tawar petani wortel berada pada kondisi lemah, yaitu sebagai price taker. Pada jurnal kedua, konsentrasi pasar masing-masing lembaga pemasarannya, yaitu satu lembaga pemasaran kentang, menyebutkan adanya pasar monopolistik. 4 lembaga pemasaran kentang lain menyebutkan struktur pasar yang terbentuk merupakan pasar oligopoli. Selanjutnya ada market conduct. Di sini saya menjelaskan lembaga pemasaran apa saja yang terlibat. Pada jurnal 1, pada penelitian ini lembaga pemasaran terlibat yaitu petani. Nah, petani di sini pihak yang memproduksi dan membudidayakan wortel. Selanjutnya ada tengkulak yang melakukan transaksi dengan petani. Selanjutnya ada pedagang pengumpul, mengumpulkan komoditi yang dibeli tengkulak dari petani-petani.
Selanjutnya ada grosir, membantu keuangan pelanggan dan pemasok dengan menjual secara kredit, memesan barang lebih awal dan membayar tepat waktu. Selanjutnya ada pengecer, merupakan lembaga pemasaran yang berhadapan langsung dengan konsumen. Yang terakhir, pedagang antar daerah, memenuhi kebutuhan sumber daya untuk daerahnya. Sedangkan pada jurnal kedua, pemasaran kentang di desa Sumberentas memiliki kelembagaan yang mempermudah lembaga pemasaran dalam melakukan kegiatan pemasaran kentang. Meskipun kelembagaan tersebut tidak dalam bentuk organisasi, namun hanya dengan kesepakatan yang terjalin antar lembaga pemasaran kentang di desa Sumberentas dapat membantu tersalurnya kentang dari petani sampai konsumen akhir. Saluran pemasaran kentang yang terbentuk juga cukup efisien digunakan dalam mendistribusikan kentang hingga ke pasar konsumen. Selanjutnya, pola saluran pemasaran yang ada pada komunitas tersebut. Nah, pada jurnal 1 ini, dalam penelitian ini ditemukan 9 macam saluran pemasaran wortel, di mana saluran 1 hingga 6 terdapat pada kelembagaan STA Mantung, dan saluran 7 hingga 9 terdapat pada kelembagaan tradisional di Desa Tawangsari. Nah, untuk salurannya ini tani. Selanjutnya, pada jurnal kedua, pola saluran pemasaran pada analisis struktur, perilaku, dan penampilan pasar kentang di Sumberentas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, ada 4 pola saluran pemasaran. Nah, dan di jurnal itu tidak disebutkan, tidak diberitahu pola salurannya itu seperti apa. Selanjutnya, fungsi-fungsi pemasaran apa saja yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Pada jurnal ke-1, pedagang candak pula dan pedagang grosir atau retail terkadang melakukan ketidakjujuran dalam penimbangan dan penilaian mutu wortel dengan mengurangi hasil timbangan karena alasan penyusutan akibat pencucian. Yang petani, pedagang pengumpul, grosir atau retail, dan pengecer terkadang melakukan cor antara wortel yang kualitasnya bagus dengan kualitas di bawahnya. Selanjutnya, pedagang pengumpul dan grosir atau retail terkadang melakukan pendekatan dengan petani agar terjalin hubungan emosional. Nah, ini maksudnya itu pedagang pengumpul itu memberikan sejumlah modal kepada petani untuk membudidayakan wortelnya sehingga petani itu merasa merasa bahwa pedagang pedagang bahwa pedagang pengumpul itu merasakan empati kepadanya sehingga jika pada musim pemanenan petani itu akan menjualkan wortelnya itu kepada pedagang pengumpul dan grosir. Nah, selanjutnya pada pedagang antar daerah terkadang membuat harga kejutan di waktu-waktu tertentu. Misalnya seperti pada musim ya daerah pokoknya. Selanjutnya, pada jurnal kedua, tengkulak melakukan kolusi dalam menentukan harga kentang di tingkat petani karena memiliki daya tawar yang lebih kuat dibanding petani dan informasi pasar yang lebih banyak dibandingkan petani. Hal ini juga terjadi pada pedagang di tingkat selanjutnya dalam menentukan harga, karena setiap pedagang melakukan kolusi dalam penentuan harga agar dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Selain itu, taktik yang dilakukan oleh pedagang dan pedagang pengumpul yaitu melakukan kecurangan dengan mencampur antara kentang dengan kualitas bagus dengan kentang yang rusak untuk dijual ke pedagang selanjutnya. Selanjutnya, kebijakan dalam penentuan harga. Pada jurnal pertama, dalam menentukan harga wortel, tidak ada kebijakan harga standar dari pemerintah. Penentu harga di tingkat petani adalah pedagang candak pula dan grosir retail STA Mantung.
serta pedagang pengumpul pada kelembagaan tradisional, sedangkan petani hanya sebagai pihak price taker. Pada jurnal kedua, penentuan harga di tingkat petani ditentukan oleh tengkulak, sedangkan pada tingkat pedagang mereka sendiri yang menentukan harga kentang yang dipasarkan. Selanjutnya, sistem pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Pada jurnal 1, perilaku pasar pada pemasaran wortel syarat dengan berbagai macam kolusi dan taktik terutama yang dilakukan oleh lembaga pemasaran dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Pedagang pengumpul dan grosir atau retail terkadang melakukan pendekatan dengan petani agar terjalin hubungan emosional. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, misal memberi pinjaman uang kepada petani beberapa hari sebelum masa panen atau pada saat musim panceklik, sehingga petani yang bersangkutan menjadi terikat untuk menjual wortel kepadanya. Pada jurnal kedua, taktik yang dilakukan pedagang yaitu melakukan cor antara kentang dengan kualitas bagus dengan kentang yang rusak, yang bertujuan agar pedagang mendapatkan keuntungan tertentu. Terdapat taktik yang dilakukan oleh pedagang terhadap kualitas kentang yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Nah, yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan pada jurnal yang saya review. Pada jurnal pertama, kelebihannya yaitu menjelaskan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya penelitian ini. Yang kedua, kelebihannya itu menyertakan referensi. Dan yang terakhir, metodologi yang digunakan dijelaskan dengan jelas dan rinci. Kekurangannya pada jurnal yang pertama yaitu perhitungan analisis yang digunakan tidak dicantumkan. Peneliti hanya mencantumkan kriterianya saja, seperti kriterianya saja itu kriteria pangsa pasarnya saja yang dicantumkan. Yang kedua, sistem pembayaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran tidak dijelaskan dengan jelas dan rinci. Yang ketiga, saluran pemasaran yang terbentuk juga tidak diberi penjelasan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada jurnal kedua. Kelebihan pada jurnal kedua yaitu menjelaskan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya penelitian ini. Yang kedua, menyertakan referensi. Kelebihannya itu sama seperti jurnal yang pertama. Untuk kekurangannya itu ada yang berbeda. Nah, untuk kekurangan jurnal kedua yaitu perhitungan analisis yang digunakan tidak dicantumkan. Peneliti hanya mencantumkan kriterianya saja. Nah, pada jurnal kedua ini tidak mencantumkan pola pada saluran pemasaran, sehingga saya hanya menuliskan lembaga-lembaga yang ada saja. Nah, untuk penulisannya itu masih terdapat kesalahan dalam pengetikannya, seperti tipe kayak gitu. Untuk daftar pustakanya, saya menggunakan 2 jurnal pada review ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.